Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pegadaian. Pegadaian adalah sebuah badan usaha milik negara BUMN keuangan Indonesia yang bergerak dalam 3 bidang bisnis utama, yaitu pembiayaan, emas, dan penyediaan jasa. Secara bahasa, kata dasar dari pegadaian berasal dari kata gadai. Pengertian gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 15550 adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai hak piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang-orang yang berpiutang, seseorang yang mempunyai utang, atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang mempunyai izin resmi untuk melaksanakan kegiatan gadai ini. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan, baru kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai jaminan barangnya. Tiap peminjaman memiliki jangka waktu berlaku. Nasabah dapat melunasi pinjamannya atau menebus barangnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Jika pinjaman tidak lunas dibayar sampai jangka waktu habis, maka barangnya akan hangus. Jika sudah hangus, maka barang tidak bisa ditebus dan akan dilelang oleh pihak pegadaian. Lalu, apa saja sih kegiatan pegadaian itu? Kegiatan pegadaian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi penghimpun dana. Lalu dari mana saja sumber dana pegadaian? Yang pertama, pinjaman jangka pendek dari perbankan. Yang kedua, pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya seperti utang kepada rekan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, serta pendapatan diterima di muka dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah penerbitan obligasi. Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Pertama, pada tahun 1993 sebesar 25 miliar rupiah, dan kedua pada tahun 1994 sebesar 25 miliar rupiah. Sehingga pada tahun 1994 total nilai obligasi yang diterbitkan sebesar 50 miliar rupiah. Lalu yang keempat adalah modal sendiri. Modal yang dimiliki Perum Pegadaian terdiri dari modal awal, yaitu kekayaan negara di luar APBN sebesar 205 miliar rupiah. Lalu penyertaan modal pemerintah. Selanjutnya, laba ditahan ini merupakan akumulasi sejak perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda. Yang kedua, penggunaan dana. Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, uang kas dan likuid lain. Perum Pegadaian memerlukan dana likuid yang siap digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Yang kedua, pembelian dan pegadaian berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris. Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan, sedangkan inventaris ini tidak secara langsung dapat menghasilkan penerimaan Perum Pegadaian, namun sangat penting agar kegiatannya dapat dijalankan dengan baik. Yang ketiga, pendanaan kegiatan operasional. Yang keempat, penyaluran dana. Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Penyuluhan dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Lalu yang kelima, investasi lain. Kelebihan dana atau idle fund yang belum diperlakukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat dapat ditanamkan dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek maupun jangka menengah. Yang ketiga, produk dan jasa Perum Pegadaian. Produk dan jasa yang ditawarkan Perum Pegadaian kepada masyarakat meliputi sebagai berikut. Yang pertama,
Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai berarti masyarakat memberi pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. Yang kedua, penaksiran nilai barang. Jasa ini dapat diberikan oleh Perum Pegadaian karena usaha ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Atas jasa penaksiran yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran. Yang ketiga, penitipan barang. Perum Pegadaian dapat menyelenggarakan jasa tersebut karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai. Atas jasa penitipan yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan. Yang keempat, jasa lain. Di samping ketiga jasa tersebut, kantor Perum Pegadaian tertentu juga menawarkan jasa lain seperti kredit pada pegawai dengan penghasilan tetap, gold counter, atau tempat penjualan emas. Menurut portal Perum Pegadaian, menjelaskan bahwa produk dan layanan pegadaian sebagai berikut. Yang pertama, kredit cepat aman atau KCA. KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur layanan yang mudah, aman, dan cepat. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Selain itu, di samping ketiga jasa tersebut, Pegadaian juga mempunyai jasa lain antara lain Krista, Arahan Mulia atau Murhabah logam mulia untuk investasi abadi, uang cara instan, cepat dan aman yang biasa disebut Kucica. Kucica adalah suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerja sama dengan Western Union. Lalu bagaimana sih ciri-ciri pegadaian itu? Dana yang diinginkan nasabah didapatkan dengan menjadikan barang berharga untuk digadaikan. Lalu, dana yang diberikan tergantung nilai barang yang digadaikan. Kemudian, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali jika nasabah memenuhi syarat ketentuan yang telah disepakati. Kemudian, Pegadaian mendapatkan keuntungan dari sistem gadai yang diterapkan. Lalu, apa saja fungsi Pegadaian itu? Yang pertama, melakukan pengelolaan atas penyaluran uang pinjaman dengan berdasarkan kepada hukum gadai, yang prosesnya mudah, cepat, dan hemat. Yang kedua, membuka dan mengembangkan usaha yang dapat menguntungkan pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, melakukan pengelolaan terhadap keuangan, perlengkapan, pegawaian, pelatihan, pendidikan, dan tata laksana pegadaian. Yang keempat, melakukan penelitian dan pengembangan serta pengawasan terhadap sistem gadai dalam masyarakat. Yang kelima, mencegah adanya pemberitaan tidak wajar, pegadaian gelap, dan praktek riba. Lalu yang keenam, membina pola kredit agar klasifikasi macam-macam jenis pegadaian. Yang pertama, pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional adalah badan usaha milik negara yang menjalankan sistem dengan berpedoman kepada undang-undang dan hukum di Indonesia. Pegadaian konvensional menjalankan tugasnya sesuai dengan sistem gadai. Sistem gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai hak piutang atas suatu barang bergerak. Pada pegadaian konvensional, tarif jasa dan bunga terhadap pinjaman lebih besar dibandingkan dengan pegadaian syariah. Pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah badan usaha milik negara yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum Islam. Sistem gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai hak piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.
Sama seperti lembaga lain yang berlabel syariah, landasan pembentukan pegadaian syariah adalah Al-Quran dan Hadis. Produk atau jasa pegadaian. 1. Produk gadai konvensional. Jenis produk pegadaian yang satu ini menjadi yang paling dikenal oleh masyarakat. Layanan ini memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana cair dengan cara menjaminkan suatu barang ke pegadaian. Kegiatan gadai konvensional yang diterapkan di pegadaian dilandaskan kepada hukum gadai yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1150 sampai 1160. Produk yang satu ini tidak mengenal sewa modal, yang sama dengan bunga pinjaman. Sebagai gantinya, produk gadai syariah memberlakukan sewa tempat atau ujrah kepada tiap peminjam. 3. Produk berbasis fidusia. Bukan hanya perseorangan yang membutuhkan dana dari pegadaian, berbagai sektor usaha, kecil dan menengah atau UKM juga sering memerlukan tambahan suntikan modal untuk pengembangan usahanya. Situasi tersebutlah yang dilirik oleh pegadaian sehingga muncul produk berbasis fidusia. Produk ini ditunjukkan untuk menyediakan dana bagi usaha produktif di segala sektor dengan benda bergerak maupun tidak bergerak, tidak dapat dibebani hak tanggungan. Bunga yang diperlakukan untuk produk pegadaian satu ini relatif rendah, yaitu 0,75 sampai 1,15% per 15 hari. Yang kedua, produk gadai syariah (RAN). Gadai syariah tidak terlalu berbeda dengan produk gadai konvensional. Keduanya sama-sama menahan benda dari peminjam untuk dijadikan jaminan atas utang yang dimilikinya. Hal yang membedakannya karena berprinsip syariah. 4. Produk gadai sistem angsuran. Produk yang dibuat sebagai kredit untuk para pengusaha mikro ini secara konsep tidak jauh berbeda dengan produk gadai konvensional. Peminjam akan memperoleh sejumlah dana segar dari hasil gadai barang berharganya. Namun yang membedakan dalam produk gadai sistem angsuran, peminjam melakukan pembayaran pinjaman dengan cara dicicil. 5. Produk investasi emas. Selain menyalurkan kredit dan pembiayaan, ada produk lain di pegadaian yang berorientasi ke arah investasi. Produk investasi emas ini ditunjukkan bagi masyarakat yang ingin memiliki logam mulia yang satu ini dengan cara tunai dengan maupun cara mengangsur. Emas yang dijual di pegadaian berbentuk lempengan logam. Lempengan logam mulia dengan berat 1 gram sampai 1000 gram. Guna mengakomodasi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat, pegadaian bahkan mengadakan arisan emas agar tiap orang dapat membeli produk ini. 6. Jasa taksiran. Menaksir barang di pegadaian tidak mesti menggadaikan barang yang nilainya diukur tersebut, sebab pada kenyataannya pegadaian memiliki produk jasa taksiran yang menyediakan layanan jasa pengujian nilai terhadap barang bergerak. Produk ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang berharganya seperti perhiasan emas agar tidak dipermainkan bahkan ditipu oleh pihak yang hendak membeli barang tersebut. 7. Jasa titipan. Bagi yang sering merasa khawatir terhadap keamanan barang berharga yang dimiliki, Anda kini dapat menemukan solusi penyimpanannya melalui produk jasa titipan yang dikeluarkan oleh pegadaian. Dengan produk ini, Anda dapat menyimpan barang berharga Anda di pegadaian dengan membayar sewa tempat. 8. Jasa sertifikasi batu mulia. Layanan yang produknya disebut sebagai G-Lab pegadaian ini merupakan bentuk pengujian dan penilaian untuk melihat keaslian batu permata, logam mulia, ataupun jenis batuan lain. Jika terbukti asli, pihak pegadaian akan menerbitkan sertifikat untuk batu mulia tersebut. Produk ini diadakan demi mencegah semakin maraknya penipuan tentang batu mulia yang digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pegadaian. Yang pertama, bagi nasabah. Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari perum pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Nasabah juga dapat memperoleh manfaat berupa: pertama, penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya.
kedua, penitipan suatu barang pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Manfaat bagi perum pegadaian yang kedua, manfaat yang diharapkan perum pegadaian sesuai dengan jasa diberikan kepada nasabah. Pertama, penghasilan yang sumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Kedua, penghasilan yang sumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari perum pegadaiannya. Ketiga, pelaksanaan dari misi perum pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang sering kita sebut BUMN yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan pada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh oleh perum pegadaian digunakan untuk 1. Dana pembangunan semesta 55%, cadangan umum 20%, cadangan tujuan 5%, dana sosial 20%. Bagi manfaat bagi masyarakat, prosedur sederhana dan cepat hingga lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jasa yang ditawarkan tidak hanya pegadaian melainkan banyak jasa lainnya. Mendapatkan fasilitas penitipan barang yang aman dan dapat dipercaya. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Manfaat bagi lembaga pegadaian dan pemerintahnya, sewa modal yang dibayarkan oleh nasabah akan dijadikan sebagai penghasilan. Sewa modal yang dibayarkan oleh nasabah akan jadi sebagai penghasilannya. Ongkos yang dibayarkan oleh nasabah juga dapat dijadikan sebagai penghasilan. Memenuhi misi pegadaian sebagai badan usaha milik negara untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Yang berikutnya, prosedur peminjaman atas dasar hukum pegadaian. Pertama, barang yang dapat digadaikan. Hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu meliputi 1. Barang perhiasan terbuat dari emas, perak, platinum, dan intan, mutiara, dan batu mulia. Yang kedua, kendaraan. Yang ketiga, barang elektronik. Yang keempat, barang rumah tangga. Yang kelima, mesin-mesin. Yang keenam, tekstil. Yang ketujuh, barang lainnya dianggap nilai oleh perum pegadaian. Barang yang tidak dapat digadai meliputi binatang ternak, penghasil bumi, barang dagang dalam jumlah besar, barang yang cepat rusak, busuk atau kusut, barang yang amat kotor, kendaraan sangat besar, barang-barang seni yang sulit ditaksir, barang-barang yang sangat mudah terbakar, senjata api, amunisi, dan lainnya. Selanjutnya, penaksiran. Penaksiran meningkatkan besarnya jumlah peminjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadai. Maka, barang yang akan diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran. Barang yang akan digadaikan dikelompokkan atas dasar jenis barang sebagai berikut. Yang pertama, barang kantong. Barang kantong emas. Lalu permata. Kedua, barang gudang. Mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lainnya. Berikutnya, pemberian pinjaman. Nilai taksir atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan, terutama pelunasan. Sesuai dengan syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian peminjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Yang kedua, pelelangan.
Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan melalui perum pegadaian pada saat yang telah ditentukan. Dikemukakan apabila hal-hal tersebut terjadi. 1. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena sebagai alasan. 2. Pada saat masa peminjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu peminjaman karena berbagai alasan. Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada perum pegadaian yang terdiri dari pokok pinjaman, sewa modal atau barang, biaya lelang. Apabila barang yang digadaikan tidak laku, dilelang atau dijual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksir yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibolehkan dibeli oleh negara dan kerugian yang ditimbulkan ditanggung oleh perum pegadaian. Kelebihan dan kekurangan pegadaian. Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan uang relatif singkat. Prosedur yang sederhana. Nasabah diberikan kebebasan dalam penggunaan uang yang didapat. Tidak perlu membuka rekening seperti tabungan atau deposit. Banyak barang yang dapat dijadikan sebagai pinjaman. Jangka waktu dapat diperpanjang jika bunga sudah dibayarkan. Kekurangan pegadaian. Harus ada jaminan untuk mendapatkan uang. Uang yang didapat cenderung lebih rendah dari harga barang sebenarnya. Barang yang dijadikan harus diserahkan kepada pegadaian sehingga barang tidak dapat dimanfaatkan. Jumlah uang yang dapat diberikan terbatas.